Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu nafkahi aku Bang. Masya Allah. Nah ini melanjut pertanyaan kita yang tadi nih yang belum dijawab sama Ustadz Maulana nih ya. Udah pada penasaran nih jamaah. Nah ini gimana nih Ustadz? Apakah kita harus tetap melanjutkan atau di end nih bagi suami yang meninggalkan kita gitu. sudah lebih dari 1 tahun. Nah itu bagaimana? Di end aja. Oh di end ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih buat semuanya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar untuk mengingatkan buat kita, menyadarkan buat siapapun. Coba buka buku nikahnya, ada sigat taklid di situ. Ada 4 sigat taklid, tidak boleh memukul istri, tidak boleh tidak menafkahi selama 3 bulan, tidak ada artinya menafkahi tapi tidak menyapa selama 6 bulan, lalu tiba-tiba tidak ada kabar selama 2 tahun. Nah persoalan ini kita kembalikan kepada sebenarnya kata nafkah yang kita bahas kali ini adalah nafkah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atau bertanggung jawab, karena di sini ada beberapa tanggung jawab sosok laki-laki kepada istri apabila kalau dia sudah menjadi sosok yang namanya suami. Ada namanya tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batinnya, ada tanggung jawab untuk melindunginya. Di mana tanggung jawabnya nih? Menarik sekali dari tadi kita bahas sebenarnya tanggung jawab. Tidak ada kerjaan tapi ada tanggung jawab. Kalau begini berarti lari daripada kenyataan. Tiba-tiba tidak ada kabar selama 1 tahun. Maka sosok istri, ada beberapa tindakan. Maka dikembalikan kepada istri. Apakah mau menunggu atau mau bersabar atau bagaimana nih? Atau mau melanjutkan daripada tergantung dan sebagainya. Kemudian bisa juga mengambil hak atas harta yang dia tinggalkan. Iya. Dia punya harta, dia tidak ada, tapi dia punya harta dan sebagainya, itu bisa itu diambil ya? untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya ini kategori menyelamatkan suami sebenarnya, bukan mencuri. Sebenarnya wanita yang mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya karena suaminya entah itu pelit, entah itu lari dari tanggung jawab, tapi dia meninggalkan motor, jual aja motornya. Masya Allah. Oh jadi boleh ya Ustadz ya? Daripada enggak makan. Iya benar. Apalagi meninggalkan ada anak yang harus dibiayai. Kalau tidak bagaimana? Atau bisa dengan cara apa? Minjam dulu, nanti kalau datang suami baru bayar. Tapi pertanyaannya tidak ada kabar. Ya. Siapa yang memberi pinjaman kalau begini masalahnya. Dan ini harus ada yang namanya yang bertanggung jawab. Maka mohon maaf, kalau wanita kan waktu dinikahi ada wali ya. Ada wali. Berarti wali yang menikahkan. Kalau begitu kembalikan lagi ke walinya. Entah itu wali dalam hal ini orang tuanya. Atau dalam hal ini wali hakim. Untuk memutuskan perkara. Jangan sampai wanita yang ditinggalkan ini tiba-tiba ada rezeki. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Jangan sampai ada rezeki. Rezeki apa Ustadz? Jangan sampai ada yang mau menikahi dia. Atau ada yang bertanggung jawab atas dirinya. Kasihan loh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Laki-laki yang pergi tanpa ada kabar dikhawatirkan maaf. Bisa jadi meninggal di sana. Atau nauzubillah bisa jadi dia pergi lalu meninggalkan tanggung jawabnya. Atau bisa jadi laki-laki ini kegenjet apa namanya? Kegenjet atau kepentol atau kecantol. Kecantol. Ya Allah kata-kata kecantol aja repot banget. Kecantol wanita lain. Atau lari dari kenyataan. Ini yang paling bahaya. Ketika ada laki-laki lari dari tanggung jawab, ini berarti melepaskan tanggung jawabnya. Melepaskan tanggung jawabnya. Kalau begitu pergilah ke wali hakim untuk memutuskan perkara. Artinya ada namanya kalau laki-laki talak. Kalau perempuan ada namanya mengajukan diri untuk memutuskan hulu. Nggak apa-apa wanita langsung datang ke pengadilan untuk membersihkan dirinya. Jangan sampai ada nafkah yang tidak terpenuhi. Selama laki-laki meninggalkan istrinya, maka terjadilah kezoliman. Maka tanggung jawabnya bukan kepada istri lagi, tapi pertanggungjawabannya di akhirat menghadap kepada Allah. Bagaimana pertanggungjawabannya untuk menanggung keluarganya. Nauzubillah kalau ada laki-laki. Karena sebenarnya suami itu atau dalam hal ini Anda laki-laki. Anda laki-laki kata Sayyidina Umar. Lalu diulangi lagi oleh Abi Amir tadi. Anda laki-laki. Nah, kalau Anda laki-laki berarti Anda punya tanggung jawab. Makanya laki-laki itu menopang tanggung jawab. Menopang tanggung jawab. Laki-laki itu kan lebarnya di atas. Kalau perempuan lebarnya di bawah.
karena ada rahim, karena akan melahirkan. Tapi kalau laki-laki pasti ada tanggung jawab. Dia malu. Mendidik anak laki-laki anak perempuan kan beda banget. Laki-laki itu banyakkan keluar, perempuan itu banyakkan ke dalam. Laki-laki itu banyakkan ibaratnya mempertanggungjawabkan sesuatu kekeh. Kalau perempuan banyakkan berdamai. Itulah. Jadi sekali lagi dikembalikan kepada istri ya. Ya haknya tinggalkan ya. aja kalau begitu. Udah, Karena bisa benar. jadi tidak ada kabar. Setahun loh ini. Setahun lebih ya. Setahun. Ustadz. Masya Allah. 1 tahun ya Allah. Ya. Kalau di buku nikah itu kan 3 bulan. 3 kan? bulan, 3 Tiga bulan udah bulan. bisa. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, ini Ustadz Syam aku mau kembali nanya lagi. Tadi kan sebelumnya Ustadz Maulana kan membahas soal bagaimana kalau istri ditinggalkan nih ya kan. Dan tadi sudah dikembalikan haknya kepada istri nih. Nah, tapi kalau menurut Islam, kalau suami ini beda nih. Ini tidak mampu lagi memberi nafkah. Kalau tadi kan meninggalkan. Ini tidak mampu lagi memberi nafkah karena sudah tua. Atau keadaan yang tidak ditentukan dan istri yang berganti posisi untuk mencari nafkah. Nah itu bagaimana Ustadz Syam? Kejadian ini pernah terjadi di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku sudah sakit-sakitan, dia tidak bisa lagi memberi nafkah kepadaku, kemudian aku punya anak-anak, kemudian aku punya kebutuhan ini dan ini, bagaimana solusinya ya Rasulullah? Rasulullah SAW memberikan jawaban yang pertama, kamu boleh meninggalkan dia. Kamu boleh meminta cerai, lalu kamu meninggalkan dia. Kata wanita ini, ada yang lain gak jawabannya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada. Yang kedua, kau yang menanggung semuanya. Apa kau punya harta? Kata wanita ini, saya masih ada peninggalan dari orang tuaku ya Rasulullah. Sebuah kebun kurma atau kecil kebun kurma tersebut insya Allah cukup. Nah, kamu boleh menggantikan posisinya dan kamu pahalanya berlipat ganda. Pahala yang pertama karena mencukupi kebutuhan keluarga. Pahala yang kedua pahala silaturrahim karena kau menyambung silaturrahim dengan anak-anakmu dengan cara kau yang menafkahi mereka. Dan pahala yang ketiga adalah pahala sedekah, maka pahalamu berlipat ganda. Jadi kalau misalnya terjadi kasus seperti ini, solusinya Rasulullah sebenarnya bukan untuk meninggalkan. Solusi yang sebenarnya adalah yang kedua tadi, adalah berpindah yang namanya kewajiban tadi. Walaupun sebenarnya bukan kewajiban, akan tetapi karena keadaan yang mendesak, akhirnya istri yang bertugas memberikan nafkah dari apa yang dia punya. Maka ini adalah anjuran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau laki-laki memberi nafkah karena memang kewajiban. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Memang diciptakan demikian karena dia menafkahkan hartanya, laki-laki sebagai qawwam. Tapi kalau perempuan yang memberikan nafkah, maka hitungannya adalah sedekah. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan ketika engkau nafkah kesabilillah itu pahalanya 1, ketika engkau nafkah kepada membebaskan budak pahalanya 10, ketika engkau yang namanya kepada orang miskin pahalanya 100, tapi kepada keluarga makalah pahala sedekahnya jauh lebih besar lagi, bahkan 1000 kali lipat dibandingkan pahala bersedekah di luar keluarga. Maka kalau pertanyaannya ketika seorang suami tidak mampu lagi, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Mungkin kekuatan suami yang dikurangi, tapi kekuatan istrinya ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Yang disebutkan tadi guru kami Abi Amir, Masya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah dijamin rezekinya. Kemudian wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 39. Semua sesuai dengan usahanya. Kemudian kalau mau ditambahkan surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ditambahkan semuanya itu. Bukan hanya ditambahkan nilai uangnya, bukan hanya ditambahkan rezeki dalam bentuk itu, tapi rezeki dalam bentuk keharmonisan keluarga. Mungkin dengan cara itu, dengan cara berkasih sayang, kita mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, Allah akan berikan yang banyak. Bukankah kata baginda
Nabi Muhammad SAW, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, tak akan pernah bisa mensyukuri yang namanya yang banyak. Sambungan hadisnya, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka tidak akan pernah tahu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Wanita ini disuruh berterima kasih kepada suaminya. Ya. Oh, ini suamimu baru sakit sekarang. Berapa tahun kau dinafkahi sama dia? Masya Sekarang Allah. waktunya engkau yang membantu pekerjaannya. Ya. Makanya di awal Rasulullah katakan, boleh kau tinggalkan, tapi kalau mau yang lebih baik kau ambil alih. Jadi Nah, dikasih pilihan sama Rasulullah ya. dikasih pilihan. Bukan Ya. berarti kami memberikan saran ceraikan aja, Ya, enggak. benar. Enggak. Ya, ini berikutnya ada video viral, sempat viral karena mahar hanya 3 butir telur. Masya Allah. Ini dia tayangannya. Mas kawin lok manuk telur, lok manuk jamak telur dicetak 16.000 rupiah. Aku terima kawin Rosyanti dengan mas kawin telok manuk jamak telur dan cepeng 16.000 rupiah. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ya, ini tadi Ustadz Abi Amir, Abi ini yang kita lihat tadi ya, maharnya hanya dengan 3 butir telur saja ya, Masya Allah. Nah yang kita tahu kan dalam Islam memang mahar itu kan nilainya itu kan tidak harus mahal ya Abi. Nah tapi ada juga nih netizen yang pasti berpikir masa kasih maharnya cuma segitu aja sih ya kan. Nah masa dia nggak menghargai calon istrinya yang akan dia nikahkan. Nah ini tuh gimana sih Abi menilai mahar dalam Islam dan apakah mahar itu bisa dinilai nantinya suaminya akan bisa kasih nafkah atau hanya main-main saja? Silakan Abi. Jadi pernikahan ini adalah mitsaqun ghalidhah, kata Allah, sebuah ikatan yang suci, sebuah ikatan yang kokoh, maka dia harus diikat dengan sebuah tekad yang kuat, niat yang jujur. Nah, di antara bentuk akad itu adalah mahar. Nah, mahar ini sebetulnya memang tergantung kemauan istri, apa permintaan istri. Jadi ada seorang istri minta maharnya ya hafalan Quran atau hafalan surah Ar-Rahman, hafalan surah Al-Zalzalah, ya silahkan kan itu yang diminta. Nah tapi Nabi menghargai bahwa surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, surat An-Nasr seperempat Al-Quran, surah Al-Kafirun seperempat Al-Quran, Az-Zalzalah seperempat Al-Quran. Jadi dinilai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemudian nilai ini dibuat main-main. Kita harus serius. Nah kalau telur misalnya, ya ada nilainya. Barusan saya ngobrol sama Ustadz Syam sekitar 15 ribuan. Tadi disebutnya 15.000. Iya 16 ribu. Setelah itu telurnya digoreng atau dibuang. Atau makanya. ya, Iya, jadi betul. tidak bernilai gitu. Iya. Jadi benar tidak ada batasan dalam mahar. Tapi bukan kemudian tidak serius. Benar tidak ada satu keharusan membebani seorang suami. Tapi kita tetap harus menghargai seorang istri. Dimuliakan seorang istri. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hargai perasaannya. Pak Ustadz aku gak minta dihargai. Yang penting aku disayang. Ya silahkan. Tetapi bukan kemudian menentukan mahar dengan cara main-main. Tidak. Ya kita harus ada yang kita kenang. Nabi sendiri memberikan contoh bahwa Nabi memberikan mahar yang sangat luar biasa untuk memuliakan istrinya. Nah begitulah kita bahwa kita ketika terjadi pernikahan mulailah akad ini dengan akad yang penuh semangat di mana kita benar-benar yakin bahwa kita akan menjaga kebersamaan ini. Perhatikan kata mithaq, apa kata Allah? Mitsaqun ghalidhah. Kenapa kok dikatakan mithaq? Karena di sini ada perjanjian bahwa aku berjanji akan menjaga perasaannya, akan pergauli dengan baik, akan memuliakannya. Jangan sampai istri ini terlantar, jangan sampai tidak kebagian nafkahnya. Begitulah seharusnya. Memang benar seorang istri, dia sejak dia sebagai seorang perempuan, dia tidak punya kewajiban nafkah. Benar, makanya Allah turunkan surah An-Nisa untuk memuliakan wanita. Dan kemudian setiap Allah SWT menceritakan tentang wanita, Allah jadikan wanita ini sebagai pilar peradaban dalam Al-Quran. Perhatikan kisah tentang Nabi Musa, ibu Nabi Musa melahirkan sang
sang nabi. Kemudian kisah istri Fir'aun menyelamatkan Nabi Musa. Kisah saudari Nabi Musa menjadi proses pemantau. Ini semua apa? Cara Allah memuliakan wanita. Jangan sampai ada kesan bahwa agama ini main-main. Ya, agama ini asal-asalan. Tidak. Agama ini memuliakan siapapun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau dia wanita, mau dia laki-laki. Tadi sampai-sampai Ustaz Sam bilang lebih mahal dekornya ya. Ustaz Maulana juga bilang lebih mahal dekornya daripada maharnya. Seharusnya yang dibesarkan adalah maharnya daripada dekornya. Ya dia bisa saja mungkin tampil di masjid biasa. Sudah, yang penting istri mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Begitulah kita cara menghargai sebuah akad. Ini akad penting. Akad untuk bersama-sama sampai di surga. Sampai-sampai Nabi mengatakan an-nikahu nisfuddin. Bahwa ketika engkau menikah, separuh agama kamu selesaikan. Falyattaqillah fi nisfil akhir. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh berikutnya. Jadi proses ini kita harus muliakan dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Daripada hanya dengan mungkin senilai 3 telur, dia berkata, kamu hanya seharga 3 telur. Udahlah aku ceraikan. Jangan-jangan begini yang terjadi sekarang betapa begitu mudah perceraian terjadi. Tadi ada pernikahan yang berapa hari? 12 hari aja. Iya, itu karena apa? Karena sudah terbiasa meremehkan nilai sebuah akad pernikahan. Kita tidak boleh demikian, saudara-saudara. Ayo kita muliakan akad ini. Ini syariat Allah, ini perintah Allah. Sejak Allah menciptakan manusia, Allah mensyariatkan pernikahan. Jagalah kemuliaannya. Berilah haknya sebagai sebuah kemuliaan. Beri hak istri sebagai sebuah kemuliaan. Jangan sampai ini dibuat main-main. Semoga Allah menjaga kita semua, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya Ustaz Abi Amir. Ya, sekali lagi jangan sampai kita meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berikutnya kita masuk ke segmen Al-Qur'an menjawab. Ya, silakan Al-Quran menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Abi Amir. Silakan. Saudaraku rahimakumullah, ketika Anda seorang laki-laki, Anda punya tanggung jawab ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Allah yang mengangkat Anda sebagai pemimpin. Ketika Allah yang mengangkat Anda sebagai pemimpin, muliakan amanah ini, jaga amanah ini, jagalah diri Anda sebagai seorang pemimpin. Bertanggung jawablah kepada keluarga Anda. Beri hak keluarga dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah jalan ke surga bagi Anda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka adalah laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Berikanlah jerih payahmu kepada keluargamu, maka kamu akan mendapatkan keberkahan. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
ولا مولود له بولده. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya. Jangan sampai dalam rumah itu ada bahaya kelaparan, atau anak dijadikan alat untuk membahayakannya. Tidak boleh, kita bertanggung jawab atas semua itu. Begitulah Allah menentukan ini sebagai tanggung jawab seorang laki-laki, sebagai tanggung jawab seorang suami, sebagai tanggung jawab seorang ayah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Memang setiap orang hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak usah memaksakan diri dalam kemampuannya. Kita tetap memberikan nafkah dan sesuai dengan apa yang Allah rizkikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan bagi orang yang telah memperluas hidup orang lain. Dan Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan begitulah kita memang seharusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membuat sulit orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semakin Anda mempermudah hidup orang lain, apalagi dia orang yang terdekat dengan Anda, istri Anda, anak Anda. Kalau Anda ingin bahagia, jangan sekali-kali membuat masalah dengan orang terdekat dengan Anda. Begitulah kita dalam hidup, bahwa perlapanglah dalam hidup rumah Anda. Allah tidak meminta kepada kita rumah yang luas, tapi Allah hanya menuntut kepada kita hati yang lapang. Berikan kepada istri kita, kepada anak kita kelapangan hati. Rumah Nabi hanya 4 meter persegi, tapi semua istri Nabi bahagia karena Nabi memberikan kelapangan dada, kelapangan hati, kelapangan jiwa untuk mereka. Sehingga mereka bahagia di rumah-rumah yang sempit itu. Kehidupan bukan di fasilitas yang menentukan kebahagiaan. Kehidupan bukan di sebuah kemewahan yang menentukan kesenangan. Kehidupan adalah hakikat kelapangan hati, kelapangan dada dalam rumah kita semua. Itulah makna kebahagiaan hakiki. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abi Amir dan Ustadz Syam. Sekali lagi kehidupan bukan hanya fasilitas dan kemewahan, tapi juga bagaimana kelapangan hati yang kita dapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Ya insya Allah setelah ini akan ada segmen baru, yaitu yang sudah jamaah tahu ya. Ini adalah segmen ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Penasaran ya apa saja yang akan dibahas nanti. Dan nanti kita juga akan ada doa bersama yang akan dibawakan oleh Ustadz Abi Amir ya. Agar semua wabah corona ini segera berakhir. Amin, amin, rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.